Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Laksmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Laksmi hari ini 100 seri khotbah kedewasaan rohani, seri ke-52, kontemplasi ke-78. Temanya adalah segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Firman Tuhan kita ambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari saya mengajak setiap jemaat yang ikut ibadah pada hari ini, mari saudara kita tunduk kepala, kita doa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga semua lapisan jemaat boleh mengerti firman dengan baik. Tuhan Yesus, di tengah problematika kehidupan kami, suka duka yang kami alami, kami ingin mengerti tentang Tuhan, kami ingin mengalami Tuhan,
Kami ingin hidup seturut dengan firman dalam kondisi situasi apapun. Karena kami percaya segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus Kristus. Tuhan berbicara, kami mendengar. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara semuanya baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di 100 seri khotbah kedewasaan rohani. Ada 100 seri khotbah kedewasaan rohani, ada 100 seri khotbah aplikatif. 100 seri khotbah aplikatif kemarin minggu. Minggu hari ini jatahnya adalah 100 seri kedewasaan rohani, ada di seri ke-52. Seri yang ke-52, kontemplasi ke-78. Saudara sekalian, 100 seri kedewasaan rohani tidak sama dengan 100 seri khotbah aplikatif. 100 seri kedewasaan rohani memerlukan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. 1. Memakai integrative thinking. 2. Level berpikirnya saudaraku ada di level analisa menuju sintesa saudaraku. Oke, jemaat sekalian, firman tadi sudah kita baca, sekarang kita mulai pelan-pelan, step by step. Khotbah kedewasaan rohani seri ke-52 ini pasti terintegrate dengan khotbah seri 1 sampai 51 khotbah kedewasaan rohani. Jadi seluruhnya pasti terintegrate saudaraku. Oke, kita start pelan-pelan. Jemaat sekalian, temanya adalah segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Pelan-pelan jemaat menyimak, saya akan mulai dengan beberapa hal yang penting, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, Tuhan tidak menjawab semua doa kita. Ya. Tuhan tidak menjawab semua doa kita. Tuhan berhak untuk menjawab sebagian doa kita, sebagian tidak. Ini akan menjadi sulit jika saudara tidak masuk di khotbah seri kedewasaan rohani. Terlalu banyak kita orang Kristen selalu melihat kekristenan itu, melihat Tuhan itu dalam segi yang everything is okay. Semuanya good, Tuhan kasih ini, itu benar saudaraku. Tapi jangan lupa ada dimensi lain dari kerohanian kita saudara sekalian. Ada bagian real life, suatu realita kehidupan yang harus kita pahami juga menjadi satu rangkaian yang kuat seluruh kehidupan kekristenan kita saudaraku. Sambil contoh yang sederhana. Tuhan Maha Kuasa, benar. Tuhan sanggup menyembuhkan semua penyakit, betul sekali. Jangankan penyakit, orang mati aja Tuhan bangkitkan. Tapi Tuhan tidak sembuhkan semua penyakit. Mengapa begitu Pak Pendeta? Perhatikan. Jikalau semua penyakit Tuhan harus sembuhkan. Pertanyaan saya, siapa yang mati? Tidak ada manusia yang mati. Karena semua penyakit harus sembuh. Nah, kalau semua manusia tidak ada manusia yang mati, karena Tuhan harus menjawab semua doa kita. Semua yang sakit harus sembuh. Siapa yang mati? Sementara tidak ada orang mati, di rumah sakit bersalin, bayi lahir terus. Dunia ini menjadi kacau. Bahkan di rumah kita ada 10 engkong. Tidak mati-mati. Karena tidak bisa mati, saudaraku. Apakah hidup menjadi baik? Ini satu contoh praktikal dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan tidak menjawab semua doa kita. Penting sekali. Karena bagian ini menjadi suatu rangkaian daripada pertumbuhan rohani kita, jemaat sekalian. Perhatikan ini. Mengapa harus ada bagian seperti saudaraku? Karena anak-anak Tuhan itu, pada saat menggumuli realita kehidupan yang kita alami, saudaraku, harus kita akui, ada bagian-bagian dalam hidup kita itu yang kita minta kepada Tuhan itu, Tuhan tidak kasih.
Ada bagian-bagian yang ketika Tuhan itu tidak seperti yang aku harapkan. Kalau tidak mampu merendah dengan baik, saudaraku, nanti timbullah kekecewaan, salah sangka, negatif thinking, menjadi minder, merasa Tuhan itu tidak peduli. 1, 2, 3, 4, semua pikiran negatif itu muncul. Itu rohani tidak baik, teman sekalian. Tidak baik. Dan kita merasa Tuhan sudah tidak sertai saya. Kita tidak merasa penyertaan Tuhan sudah tidak ada. Kita sering berpikir, jemaat sekalian, sebagai orang Kristen, penyertaan Tuhan itu adalah ketika aku susah, Tuhan berkati. Ketika aku bahaya, Tuhan tolong. Ketika aku menghadapi banyak hal, Tuhan beri aku kesuksesan. Ketika aku menempuh karir, sukses aku, Tuhan sertai aku. Betul. Tapi pertanyaan saya, apakah pada saat kita menghadapi kesulitan yang paling sulit, pada saat kita menghadapi karena dosa orang lain kita menderita, pada saat kita menghadapi beban penyakit yang begitu berat, atau Charlie, itu orangnya Trump itu, yang dihilangkan nyawanya, tembus peluru ke lehernya, saudaraku, kita berani mengatakan Tuhan tidak sertai dia? Atau di kitab suci kita, Rasul, Nabi, Rasul-Rasul, saudaraku, mereka mati martir, saudara sekalian. Apakah kita berani mengatakan Tuhan tidak sertai mereka? Kan nggak begitu, jemaat. Nah, kalau seperti itu, ada bagian hal yang perlu kita pikirkan. Pikiran integratif itu harus bergerak ke segala arah, melihat dimensi hidup ini dalam suatu bentuk kesatuan. Jangan setengah-setengah, jangan parsial. Pokoknya Tuhan ini, enggak begitu hidup itu, jemaat. Rohani itu tidak seperti itu. Realitanya kita lihat dalam hidup kita. Realitanya kita lihat dalam kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab. Sama saja dengan kita. Nah, kalau kita tidak mau tahu, saudaraku, itu orang rohaninya tumbuh separuh. Kalau pohon itu tumbuhnya miring, saudaraku. Nanti kalau dia hadapi hal yang paling sulit, saudara sekalian, wah, marahnya minta ampun. Tuhan sudah tidak tolong. Tuhan sudah tidak peduli saya. Nanti hitung untung jasa, saudaraku. Aku sudah ini. Tuhan kenapa tidak begitu? Itu akan muncul ke sana rohani orang Kristen itu. Maka, tema hari ini, segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus menjadi sangat penting. Perhatikan, jemaat. Rasul Paulus tadi yang kita baca itu, ia memberi contoh. Apa yang you pelajari dariku, kata Paulus. Apa yang kamu lihat daripadaku, belajarlah itu. Perhatikan itu. Belajar daripada Rasul Paulus. Dia mengatakan, saudara sekalian, aku tahu apa itu kekenyangan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu penderitaan. Tapi segalanya tidak menjadi rahasia bagiku. Dapat kutanggung di dalam Yesus. Penting sekali. Jadi bagian hidup saudaraku, tidak semua oke. Tidak. Saudara sudah menjadi orang Kristen, tidak kebal dalam banyak hal. Karena dosa orang lain, kita bisa menderita. Yes. Karena dosa kita sendiri, kita bisa menderita. Iya. Karena ketika permintaan kita on the track, betul, sudah benar, tidak berdosa, sangat bisa Tuhan tidak kasih. God say no. Terus pahami hal ini. Kalau tidak, kerohanian kita tidak dewasa, saudaraku. Bisa melihat bagian itu menjadi sesuatu yang integrated, bergabung menjadi suatu keutuhan, wholeness dalam kita punya spiritualitas. Oke, jemaat. Dalam 1-2 bulan ini, saudara-saudara sekalian, saudara pasti tahu siapa saya, tahu kondisi kesehatan saya. Oke. Dalam 2 bulan ini, saudaraku, 3 bulan terakhir ini deh, saya merasakan obat yang saya makan untuk obat diabetes itu, kenapa gulanya tidak turun lagi? Saya makan obat diabetes itu sudah sekitar 30 tahun lebih, saudaraku. Ada kemungkinan obat itu sudah adaptasi dengan kondisi tubuh. Maka 2 bulan lalu saya cari dokter diabetes, memberi penjelasan. Dokternya mengatakan, oh ini obatnya sudah tidak bisa, jadi obat tetap satu, yang malam harus diganti dengan suntik insulin. Oke. Nah, setelah sebulan, saudaraku, gulanya jadi bagus, saudaraku, jadi stabil. Tapi dokter mengatakan,
harus ada bagian-bagian yang harus diperiksa. Saya sudah cek darah saya lengkap, saudaraku, 3 bulan lalu. Ini harus cek lagi bagian-bagian yang lebih detail, khusus mengenai ginjal, khusus mengenai yang berkaitan dengan diabetes. Ginjal, kemudian kreatinin, ya, itu semua harus diperiksa. Saudaraku, setelah saya periksa sebulan lalu, berikan ke dokter, dokter mengatakan kolesterol ini semua good. Saya punya PSA good, 0,41. Tetapi masalah ginjal tidak baik, saudara sekalian. Ginjal Bapak itu, fungsi ginjal Bapak itu tinggal 60%. Dan makroalbumin urea itu biasanya runjukannya itu 30 sampai 300. Bapak punya itu 887. Jadi ini mengindikasikan kerusakan ginjal yang parah. Kerusakan ginjal yang parah. Itu yang dokter analisa, saudaraku. Jadi saya ditreatment dengan obat dengan ini supaya bisa kembali baik. Itu terjadi pada saya sekarang, saudara sekalian. Apakah aku harus kaget? Apakah aku harus shock? Saya rasa tidak, jemaat sekalian. Saudara-saudara, saya sudah lewati banyak hal. Yang paling sulit pun saya sudah lewati. Saya bekas orang sakit jiwa, sudah saya lewati. Saya stres, depresi, sakit jiwa, sembuh jadi pendeta. Bukan setelah jadi pendeta baru gila. Bukan, saudaraku. Saya udah gila dulu baru jadi pendeta. Bukan udah jadi pendeta baru gila. Itu kelasnya beda, saudaraku. Kemudian saya sudah bypass jantung. Yang paling berbahaya, pendarahan mata pun saya lewati. Itu paling berbahaya. Tidak bisa buat apa-apa. Mata tidak bisa lihat, saudara sekalian. Itu berat sekali. Dan sekarang masuk ke ginjal. Ya. Saya akan treatment dengan baik. Karena dokter masih bisa di treatment. Itu stadium lanjut itu, saudaraku. Itu ginjal. Satu stadium lagi itu cuci darah, saudaraku. Ya ujungnya mati, saudara sekalian. Saya melihat hidup saya yang dipakai Tuhan seperti ini, saudaraku. Bagi saya kan usaha menjaga badan ini dengan baik, saudara sekalian. Tidak ada komplain Tuhan ini itu, no. Kerohanian bukan di situ. Tuhan saya sudah melayani sekian kok begini. Enggak begitu kerohanian. Enggak begitu. Apa yang sudah ada pada diri kita jalani, kita rawat dengan baik, saudaraku. Dan pelayanan tetap sama, tetap berkobar-kobar. Penderitaanku bisa menjadi berkat bagi jemaat. Bisa menolong jemaat bertumbuh dengan baik, saudaraku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Tidak menjadi orang pesimis, minder, ya, tidak bisa buat apa-apa, tidak ada gairah hidup, itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang Kristen, saudara sekalian. Nah, saudara, khotbah ini menjadi penting, jemaatku. Ketika kita mengalami kehidupan kita, saudaraku, saudara yang sedang dengar khotbah hari ini, pasti ada bagian hidupmu yang kurang. Pasti ada bagian hidupmu yang you rasa terkesan Tuhan tidak memberi. Terkesan Tuhan tidak tolong. Terkesan Tuhan itu tidak mengabulkan apa yang kau mau. Ya kan? Mungkin jemaat adalah engkau bagian orang yang sukses. Tapi kamu tidak bahagia. Mungkin saudara orang yang kaya. Tapi nggak bahagia, Pak Pendeta. Atau saudara adalah orang yang tidak kaya, tidak sukses, saudaraku. Dan juga tidak bahagia. Rasa-rasanya hidup ini minder sekali. Di manakah Tuhan Yesus waktu aku susah? Di manakah Tuhan Yesus waktu aku mengalami kesulitan? Di manakah Tuhan ketika aku menghadapi gundah gula dalam hati? Pertanyaan kita itu terus-menerus, saudaraku. Mari kita perhatikan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Saya ingin tanya you, khotbah ini pelan menyentuh bagian hidupmu. Coba renung sebentar. Mungkin kita mendapat pasangan yang tidak setia. Atau di tengah karir kita, saudaraku, tiba-tiba terkena masalah besar. Atau badan kita kesehatan tiba-tiba drop menjadi sangat berbahaya. Atau hartamu yang sekian lama ini yang kamu sayang, kamu jaga baik-baik itu menjadi habis, saudaraku. Bahkan tinggal setengah aja, saudara sudah merasa tidak bisa hidup. Kok begini Tuhan? Is it right? Mungkin keluarga yang kamu sayang sudah tidak lengkap. Saudara masa hidup ini tinggal separuh. Saudara masa Tuhan itu does not care. Saudara masa Tuhan itu jemaat lain, orang lain,
Kok Tuhan peduli, kok saya tidak? Itu muncul semua. Kenapa? Kedewasaan rohaninya tidak dewasa rohani. Untuk melihat semua bagian itu, saudaraku. Hanya maunya everything is okay. Semuanya good dalam Tuhan. Siapa bilang? Lihat itu Ayub. Sebelum Ayub dicobai oleh iblis seperti itu, sudah ada terjadi conversation, percakapan antara Tuhan dengan setan. Kau lihat hambaku Ayub, paling saleh di muka bumi. Setan bilang, karena kamu berkati dia. Coba you buka pagar berkatnya. Tuhan bilang, approve. Jadi sebenarnya, coba ada ditimpakan kepada Ayub sampai habis dia, saudaraku. Sampai harta habis, anak mati semua. Bahkan dia punya badan penuh borok, saudaraku. Itu sebenarnya uji kualitas iman Ayub. Setan tidak tahu. Tuhan pasti tahu. Ayub pasti lewat, saudaraku. Pasti lolos. Pasti lewat. Kualitas rohaninya, kualitas imannya, mampu melewati bagian itu. Ya kan? Jadi saudara sekalian, untuk khotbah hari ini, saya mau sentuh bagian hatimu yang paling dalam. Kalau you merasa, aku kok tidak seperti dulu. Kalau you merasa, Tuhan kok tidak berkati aku seperti dulu. Atau, hari-hari ini kamu merasa membandingkan dengan beberapa orang, kok hanya aku begini-gini aja. Gitu. Rasa-rasanya Tuhan itu, kok begitu sama saya. Hapus itu hapus. You salah mengerti Tuhan. You tidak mengerti rohani yang baik itu kayak apa, saudaraku. Tuhan tidak janjikan langit selalu cerah. Tidak. Tuhan tidak menjanjikan orang Kristen itu kebal semua hal. Tidak, saudaraku. Tidak. Ada hujan? Iya. Ada terang matahari? Yes. Ada petir, ada guntur? Betul, saudaraku. Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu cerah, saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Emang pada saat saya sakit seperti ini, ginjalku rusak seperti ini, Tuhan tidak sertai? Tidak, saudaraku. Pasti sertai. Pada saat saudara mengalami semua kondisi yang sulit, saudara tidak merasakan Tuhan sertai di situ? Hanya karena yang sukses saja, yang semuanya berkat saja, Tuhan baru sertai? Salah mengerti kita, saudaraku. Salah mengerti. Itu orang-orang rasul-rasul itu mati martir. Tuhan tidak ada di situ, Tuhan tidak sertai, salah kita. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat komprehensif, saudaraku, dalam segala hal. Maka itu kadang-kadang waktu you malam doa, waktu you merasa sangat sendiri, nobody understanding you. Dengan air mata yang bukan keluar, sudah masuk ke dalam hati. Tuhan, aku merasa engkau tidak peduli. Saudara salah. Tuhan, waktu aku susah, di manakah engkau? Tuhan dekat sekali. Tuhan perhatikan. Zaman sekarang lagi tren satu lagu pujian. Tuhan tahu. Waktu kamu nangis, Tuhan tahu. Waktu kamu doa, Tuhan dengar. Waktu kamu minta, Tuhan berkati. Lagu itu sangat tren sekarang. Mewakili cetusan hati. Mewakili pergumulan anak-anak Tuhan, saudaraku. Perhatikan hidup kita. Jadi bagian hidup, ada bagian hidup yang kita senyum, tertawa, senang, diberkati. Ya, tapi ada bagian hidup yang harus juga kita arungi. Itu menjadi bagian daripada hidup kita. Tidak boleh kita tepis. Kita tolak, saudaraku. Ada bagian real life yang harus kita alami. Yusuf berapa tahun di penjara karena fitnah oleh istri Potifar. Harus lewati. Sebagai orang Kristen, kita pengikut Yesus, kita pikul salib Tuhan, saudaraku. Tuhan sudah ngomong, dunia benci aku. Pasti engkau dibenci oleh dunia, karena engkau adalah muridku. Itu harus kita arungi, saudaraku. Jadi lewat khotbah ini, saudara sekalian, coba simak pelan-pelan. Saya khawatir loh, jemaat lama-lama sakit hati sama Tuhan. Seolah nggak boleh terjadi apa-apa. Nggak begitu hidup ini. Nggak. Tuhan bisa sembuhkan mata saya. Yes. Tapi kalau satu ini sudah buta, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan bypass jantung saya pakai operasi. Iya. Thank you. Ginjal saya, Tuhan tinggal balik tangan kalau mau sembuhkan. Iya kan? Saya akan berusaha untuk berobat. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, oke-oke saja. Saya akan jalan di hidupnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saya.
Tapi tidak akan mengubah semangat, tidak akan mengubah konsistensi, tidak akan mengubah kekuatan untuk melayani Tuhan. Not changing, man. Not changing. Can you do that? Saya khawatir sekali zaman ini. Anak Tuhan dikit saja susah, sudah pergi dari Tuhan. Tuhan, kenapa you tinggalkan saya? Bukan Tuhan tinggalkan you yang tinggalkan Tuhan. You sudah meragukan penyertaan Tuhan, saudaraku. Penyertaan Tuhan harus semua happy. Penyertaan Tuhan harus dapat berkat. Penyertaan Tuhan harus punya ini, punya itu. Siapa bilang? Tidak selalu harus seperti itu. Hari ini perhatikan khotbah ini. Hidup ini makin lama makin turun, saudaraku. Jasmani ini sudah pasti. Hidup ini makin lama, dunia ini makin jahat. Orang makin jahat, saudaraku. Pressure kehidupan kita makin kencang, saudara, sebagai orang Kristen. Baik dalam dunia sekuler, dalam dunia rohani, sebagai pelayan Tuhan, diaken, majelis, sebagai pendeta, saudaraku, ataupun sebagai orang-orang Kristen, you terjun dalam segala bidang, saudara sekalian, sosial, politik, budaya, dalam dunia bisnis, pressure-nya kuat, saudara sekalian. You ikut gelombang zaman, ketika hadap yang sulit, Tuhan kenapa tidak turun tangan? You pindah kepercayaan. Tuhan sudah tidak tolong saya. Tuhan sudah bucai. Tuhan tidak guna. Kasian banget orang Kristen begitu. Kasian sekali. Mari kita menuju suatu kedewasaan rohani yang bagus, saudara sekalian. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. No. Mau sakit, mau penderitaan, mau penganiayaan, mau kemiskinan, mau apa, saudaraku? Tidak ada satu bagian dari hidup kita yang memang suatu realita kehidupan itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Alkitab ngomong seperti itu. Ini kembali kepada kita masing-masing, loh jemaat. Garis bawahi di 100 seri khotbah kedewasaan rohani, sudah 50 seri itu saya sering ngomong. Iman itu anugerah Tuhan. Betul. Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman itu butuh perjuangan, pergumulan, bayar harga daripada orang percaya itu, saudara sekalian. Ya, bayar harga dong. Berani menghadapi dong. Berani alami, berani lewati bersama dengan Tuhan. Maka muncul segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Coba lihat hidup ini. Jadi saudaraku, khotbah hari ini membuka banyak hal dalam hidup kita. Terkadang di tengah kemelut hidup ini, saudara sudah susah iman itu berespon. Kita kalau terbiasa diberkati, terbiasa everything you have, ketika sudah tidak punya, saudara akan merasa tidak menjadi siapa-siapa. Ketika badan ini mulai ambruk, sudah ada penyakit berbahaya, saudara merasa hidup ini menjadi tidak ada guna. Camkan ini, camkan ini. Siapa bilang tidak menjadi berguna? Kita merasa Tuhan itu sudah tidak peduli. Enggak begitu cara ngertinya. Enggak begitu. Jadi saudara perlu perhatikan. Ayub di tengah semua habis penuh nanah, borok dari kepala sampai ke kakinya, saudaraku. Dia still praise the Lord. Masih memuji Tuhan. Iya. Kita baru apa? Baru sedikit yang kita alami. Baru sedikit kesengsaraan. Mungkin karena dosa orang lain. Atau itu karena dosa kita sendiri. Ya terimalah bagian itu. Kita merasa Tuhan kok tidak peduli. Betulkah itu? Rohani kita betulkah itu? Jemaat sekalian. Banyak jemaat yang salah sangka kepada Tuhan. Ya. Salah paham kepada Tuhan. Misunderstanding God. Seolah tidak boleh terjadi apa-apa hidup ini. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Perhatikan pelan-pelan khotbah hari ini. Saya khawatir banyak anak Tuhan yang pahit hati. Seolah kalau ikut Tuhan itu semua beres. Maria dan Yusuf, Tuhan sudah ngomong akan lahir juru selamat. Bukan berarti everything is okay loh. Enggak. Duduk-duduk santai di rumah, sudah pasti ada malaikat, semua pasti jaga. Enggak. Anak itu, Yesus itu baru lahir mau dibunuh raja. Bawa kabur. Pergumulan tuh saudaraku. Iya. Pergumulan, betul.
Jadi kalau hari ini yang kita hadapi, saudaraku, berbagai rintangan, tantangan, bahkan yang membawa kita sulit sekali, terdesak sekali, terhimpit sekali, bahkan seolah tidak fair dalam hidup ini, tidak adil dalam hidup ini. Waktu bicara dengan Tuhan, saudaraku, respon imanmu kayak apa? Sometimes Tuhan seperti tidak buat apa-apa loh, saudaraku. Iya. Di situ ujian kualitas iman sangat menentukan. Sangat menentukan. Kualitas iman sangat menentukan. Suatu kedewasaan rohani sangat menentukan. Saya pernah dengar satu pendeta, sudah meninggal dia. Waktu dia sakit gula, diabetes itu, sampai harus diamputasi kakinya, dia teriak, jemaat sekalian, Tuhan apa ini? Aku jadi pendeta sekian puluh tahun melayani engkau. Ya, kenapa aku harus amputasi kaki? Kenapa aku pendeta harus amputasi kaki? Dia pikir kalau sudah jadi pendeta, semua harus oke. Dia pikir kalau sudah jadi pendeta, gak boleh terjadi apa-apa. Baru amputasi kaki. Banyak hamba Tuhan dibakar, mati martir. Lebih dari itu. Kadang-kadang dalam hati kita, saudaraku, kita merasa kita itu mau ngatur Tuhan. Saya kan sudah ini. Buang pikiran begitu. Buang. Saudara pikir Tuhan tidak tahu yang you alami itu. Saudara pikir Tuhan you teriak menangis baru Tuhan kaget. Oh iya ya, apa Tuhan begitu? Di tengah malam you nangis, Tuhan ada di situ. Ya. Nobody understanding you. Bahkan istrimu, suamimu, anakmu, dah ada yang bisa paham. Tapi Tuhan sangat paham yang kamu alami. Ini suatu kedewasaan rohani menyikapi semua kenyataan hidup yang kita jangan pura-pura bego. Kita jangan pura-pura salahkan setan. Jangan. Proses penuhan diri ini, saudaraku, itu terjadi dalam hidup kita. Itu bukan setan. Proses penuhan diri lama-lama udah tua ya badan sakit, saudaraku. Itu bukan setan. Itu proses penuhan diri. Bapak Abraham pada hari tuanya juga buta. Kenapa? Sudah tua. Bukan setan itu. Jangan dikit karena setan. Ini proses penuhan diri, saudaraku. Badan ini menjadi lapuk karena ini dari darah dan daging, saudara sekalian. Ya kan? Jaga baik-baik. Jaga sampai waktunya sudah tidak bisa lagi dan Tuhan bawa pulang lewat cara seperti itu. Ya. Coba pahami khotbah ini pelan-pelan, jemaat sekalian. Jangan pernah terbit pun jangan dalam hatimu dan pikiranmu. Salah sangka kepada Tuhan. Jangan. Waktu saya alami seperti ini, 1 bulan ini, saudaraku, saya mulai doa. Tuhan, lewat hal seperti ini saya akan arungi suatu pengalaman baru lagi, ya, suatu suffering yang baru akan menjadi berkat buat jemaat. Bagaimana aku bergumul, bagaimana aku menyikapi semua itu. Dan kepada Tuhan itu, aku tidak bergeming sedikit pun. Tuhan, sekalipun apa yang terjadi sama saya, jangan biarkan aku hilang kesetiaanmu kepada Engkau. Apa sekalipun terjadi pada kondisi kesehatan saya dan keluarga saya, pelayanan saya, jangan sampai aku kehilangan roh yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan. Jaga aku ya Tuhan Yesus. Kau doa begitu? Kau perhatikan hidupmu seperti itu? Anything can happen dalam hidup kita. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna di tengah badai. Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna di tengah sakit penyakit. Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna di tengah himpitan seperti tidak ada pertolongan lagi. Tuhan menyatakan penyertaan sempurna di tengah you merasa hopeless, tidak ada satu orang pun di pihak you. Tapi Tuhan ada di situ. Saudara pahami khotbah hari ini. Khawatir di dalam hidup kita ini timbul suatu diri yang sangat minder. Siapalah saya? Mereka itu diberkati Tuhan begitu karena mereka begini, saya apalah. Kasihan banget orang Kristen seperti itu. Jangan mau, saudaraku. Tuhan mati buat kita sama. Darah yang dicurahkan bagi setiap kita sama. Tidak ada bedanya.
Kita semua biji mata Tuhan, saudaraku. Peduli, Tuhan care, Tuhan tahu, Tuhan jaga. Ketika menjalani proses hidup yang sulit, positif, negatif itu, disuruh Tuhan melihat kualitas iman kita, respon hidup kita, melihat kebesaran, keagungan, kehadiran seperti apa, itu menjadi penting hidup ini. Itulah kedewasaan rohani. Jadi saudara sekalian, kontemplasi ke-78, ingat, setiap kali kita bicara kedewasaan rohani, Alkitab menjadi sumber. Jadi dia bergerak, integrative thinking itu bergerak ke semua arah. Bergerak ke arah atas, 2 poin. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harga mati. Yang sebelah kiri, 2 poin. Knowing God, knowing self. Tambah kenal Tuhan, tambah kenal diri. Tambah kenal Tuhan, ya Tuhan gini-gini, tambah tahu diri kita. Tambah tahu diri kita, tambah tahu Tuhan. 2 poin ke bawah, you mind and your heart. Ini sangat berbahaya. Hati dan pikiran manusia kalau tidak ditaklukkan di bawah firman, hancur itu hati. Hancur itu pikiran, jadi sangat jahat yang keluar semua negatif thinking. Tuhan kok ini, saudaraku. Berkokok terus. Jaga hati dan pikiran, saudaraku. 3 poin di kanan. Poin 1, Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, Alkitab ngomong apa. Poin kedua, faith in Christ. Di tengah kesulitan, tantangan apapun itu, iman dalam Kristus itu menjadi penting sekali, kata Paulus. Tidak ada satupun yang memisahkan kasih Tuhan daripada dia. Kelaparan, pengkhianatan, dia dikhianati jemaat. Dikhianati jemaat, bahaya laut, bahaya darat, ya. Disiksa berkali-kali, saudaraku. Syukur kepada Yesus Kristus. Itu loh Paulus itu. Poin Christian worldview, poin kedua faith in Christ, poin ketiga penting sekali, intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Jikalau kita intim dengan Tuhan, apapun yang terjadi, sampai badan ini harus hangus sekalipun, badan ini harus habis sekalipun, saudaraku, keintiman kepada Tuhan menjadi sangat kuat, saudaraku. You akan survive rohani itu, ya, intim dengan Tuhan. Ini di sini di kedewasaan rohani belajar sampai sini. Waktu saudara kontemplasi adalah merenung lebih dalam tentang semua realita kehidupan yang kamu alami. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Baik yang menyesakkan maupun yang membahagiakan. Kontemplasi bisa 5 menit di kantor habis makan siang. Bisa 15 menit waktu you ngopi-ngopi di Starbucks. Bisa setengah jam saudara pas di dalam mobil on the way ke tempat lain. Saudara bisa 1 jam, 1,5 jam dalam pesawat untuk kontemplasi. Apa itu Pak Pendeta? Kontemplasi yang ke-78. Waktu you duduk sebentar atau di Starbucks lagi ngopi, coba you kontemplasi. Berapa poin saja? Poin pertama, kontemplasi you apa? Coba jawab saya. Kamu bahagia? Tuhan, aku sukses, tapi tidak bahagia keluarga. You mau setia sama Tuhan? Kontemplasimu mungkin, Tuhan, aku cukup kaya, tapi aku tidak dilimpahi anugerah anak. Aku cukup sukses, tapi pasanganku tidak setia. Ajarku Tuhan, tetap on your track dalam hidup ini. Itu kontemplasi. Kontemplasi ketiga, di tengah semua kenyataan hidup kamu alami, ada bagian-bagian yang sulit sekali. Ada bagian you rasa sebenarnya Tuhan kok tidak peduli. Kontemplasinya harus hati-hati. Tuhan, aku belum bisa paham bagian ini. Beri aku hati untuk memahami, ya Tuhan. Beriku hati mengerti yang terjadi ini. Saya harus berbuat apa, Tuhan Yesus. Itu kontemplasi. If you ask for, you minta hikmat, dan you ready untuk masuk ke dalam pergumulan seperti itu, Tuhan pasti mengajar banyak hal, saudaraku. Yes, itu kontemplasi. Makin hari makin dewasa rohani, makin hari makin mengerti Tuhan, makin hari makin mengerti diri, mengerti hati, mengerti pikiran, saudaraku. Tambah lama kita tambah memahami cara kerja Tuhan, saudara sekalian. Itu namanya orang yang dewasa rohaninya.
Kontemplasilah. Tidak tergantung pada tempat dan waktu. Tidak harus 2 jam di rumah. Tidak, saudaraku. You punya waktu di kantor, di rumah, di tempat Starbucks, habis makan siang, dalam pesawat maupun di mobil. You can do that. Bicara dengan Tuhan itu dari hati ke hati. Tuhan, saya ini loh. Saya mesti buat apa ya Tuhan? Tuh. Kontemplasi saya, Tuhan, saya terdeteksi ginjalnya rusak parah. Saya harus buat apa ya Tuhan? Saya perlu berobat, perlu ini Tuhan. Tuhan tolong saya supaya dalam keadaan begini saya tidak kehilangan semangat, kesetiaan saya, roh yang berkobar-kobar Tuhan pelihara sampai mati ya Tuhan. Itu kontemplasi, saudaraku. Menjaga semua hidup kita itu. Piawai, selidik, pakar rohani, melihat semua hal yang kita hadapi, saudaraku. Karena Tuhan tidak jauh-jauh dari situ. Tidak. Tuhan tidak pergi dari situ. Tidak. Tuhan tahu semuanya. Waktu you doa, waktu you nangis, waktu you kontemplasi, waktu you minta, Tuhan dengar. Tuhan tahu semuanya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kamu takut apa hidup ini? Takut apa? Hanya karena imanmu terlampau lemah, maka kamu tidak mampu melihat Tuhan bekerja. Kamu bilang Tuhan sudah pergi, Tuhan sudah jauh. Bukan, kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Yes. Saya ingin loh jemaat khotbah hari ini, kontemplasi ke-78 ini, kedewasaan rohani seri ke-52 ini, menyentuh sampai ke dalam esensi hidupmu yang paling dalam, yang mungkin ketika dengar khotbah hari ini, you luka di dalamnya. Dunia sekuler yang kamu arungi tidak seperti yang kamu harapkan. Bahkan you rasa hidupnya tidak fair. Kenapa harus itu yang terjadi pada saya Tuhan? Kan gitu kan pertanyaannya. Oke? Perhatikan dengan baik khotbah hari ini jemaat sekalian. Perhatikan dengan baik. Orang yang seksama, orang yang teliti khotbah seperti saudaraku, itu seperti pedang firman itu. Mengorek bagian yang sakit itu untuk sembuh. Kalau dalam diri kita sakit, saudaraku, ada infeksi, tidak diberesin, itu infeksinya bernama infeksi dari kanker lama-lama. Tapi kalau dibersihkan, rohani itu menjadi baik, melihat kebesaran Tuhan. Kepahitan itu, salah mengerti Tuhan itu, blaming God, menyalahkan Tuhan itu, minder terhadap diri itu, rasa hidupnya sudah sia-sia, gak ada guna, matanya kosong. Mau jadi apa hidup ini? Kok aku tidak kaya seperti orang lain? Orang bodoh itu, pikir seperti itu. Memahami cara kerja Tuhan, memahami anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada you and me is different. Kamu dengan orang kaya itu anugerahnya tidak sama. Kamu orang kaya dengan orang miskin itu anugerah tidak sama. Kamu orang kaya tidak dianugerahi kebahagiaan anak. Dia orang miskin, dia dapat anak 5, kayak tangga anaknya, 10. You lihat hidup ini. Yuk kaya raya, anak 1 pun tidak ada. Jemaat, bawa firman ini pulang. Sampai kontemplasi. Yang apa ada terjadi apa pada dirimu hari ini, hanya engkau sama Tuhan yang tahu. Ya. Hanya engkau sama Tuhan yang tahu. Uraikan seni merangkai hidup ini dengan baik lewat khotbah ini jemaat sekalian. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar. Tuhan tahu waktu kamu doa, Tuhan dengar. Waktu kamu nangis, Tuhan lihat. Waktu kamu menderita, Tuhan mengerti. Waktu kamu meminta, Tuhan memberkati. Waktu kamu merasa tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa lagi, Tuhan duduk di situ bersama engkau. Waktu merasa terpojok, nobody help you, Tuhan ada di situ. Waktu merasa hidup ini menjadi sangat kering rohaninya, hidup ini merasa sangat tersendiri, Tuhan itu pemberi damai sejahtera. Waktu merasa kegagalan dalam hidup, banyak hal yang
gagal, tidak bisa diraih, seperti tidak ada artinya hidup, Tuhan ada di bagian itu. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu tidak selalu berarti semua harus sukses. Penyertaan Tuhan juga berarti di mana kita sulit, penyertaan Tuhan juga ada di situ. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Biar khotbah hari ini masuk sampai ke relung pikiranmu yang paling dalam. Menyentuh esensi hatimu yang paling dalam. Sampai menyentuh ke dalam hati nuranimu. Supaya rasa seperti apa seharusnya aku anak Tuhan hidup di hadapan Tuhan. Dengan segala problematika yang saya hadapi ya Tuhan. Kadang senyum, kadang air mata, kadang tak berdaya, kadang terpojok. Saya harus berbuat apa ya Tuhan? Bagaimana rohani saya meresponi kebesaran-Mu ya Tuhan? Lihat dirimu masing-masing, jemaat sekalian. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Hamba berdoa Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Ya Tuhan, supaya mereka hidup seturut dengan firman. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas engkau. Yesus Kristus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan kualitas iman yang baik. Hidup dengan kedewasaan rohani yang makin lama makin kuat. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.